Selamat pagi, baik perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai ragam bahasa. Dan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan tim kami. Yang pertama, saya Edo Saragi dengan NIM 7201220115. Kemudian ada Nelson Jamasi dengan NIM 7201220100. Berikutnya ada M. Naufal Falevi dengan NIM 7201120103. Dan yang terakhir ada Nermarwan Lahagu dengan NIM 7201220113. Baik, yang pertama latar belakang. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat bermacam-macam pemakaian bahasa. Kenyataan ini harus diakui dan disadari karena keragaman situasi, daerah, ilmu pengetahuan, dan sarana juga ditemukan dalam masyarakat. Dan ada tiga yang perlu diperhatikan jika kita berbicara tentang ragam bahasa, yaitu yang pertama, media yang digunakan, kedua ada latar belakang penutur, dan yang ketiga ada pokok persoalan yang dibicarakan. Dilihat dari segi penuturannya, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ragam bahasa daerah atau dialek, yang kedua ada ragam bahasa terpelajar, dan yang ketiga ada ragam bahasa resmi, dan yang terakhir itu adalah ragam bahasa tak resmi. Ragam daerah atau dialek. Pemakaian bahasa Indonesia tersebar di berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahasa Indonesia yang dipakai oleh suatu daerah berbeda dengan bahasa Indonesia yang dipakai di daerah yang lain. Misalnya, bahasa Indonesia yang dipakai di Bandung berbeda dengan di Padang, berbeda dengan di Tapanuli, berbeda juga dengan di Bali. Ciri-ciri tekanan, turun naik nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membentuk aksen yang berbeda-beda. Perbedaan kosakata atau sistem tata bahasa juga menandai perbedaan logat, tetapi tidak sejelas lafal bahasa ibu atau bahasa yang dikuasai pertama. Erat hubungannya dengan logat atau ragam daerah atau dialek. Perbedaan logat bahasa Indonesia antara daerah yang satu dengan daerah yang lain biasanya dapat diterima atau tidak dipermasalahkan selama bahasa yang digunakan itu dapat dipahami dan tidak mengganggu kelancaran komunikasi. Ragam bahasa terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai pemakaian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan tampak jelas berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa film, televisi, video, dan lain-lain. Perbedaan raga bahasa penutur yang berpendidikan dan tidak berpendidikan juga tampak dalam bidang tata bahasa, namu, bernamu, membawa, menabawa. Demikian juga dengan pemakaian kalimat ini harus ke pasar. Memperlihatkan penuturannya kurang dapat memelihara bahasanya. Ragam bahasa yang dituturkan oleh kelompok penutur berpendidikan itu memiliki ciri keterpeliharaan ragam bahasa itu, yang digunakan dalam dunia pendidikan, lembaga pemerintah, media massa, ilmu dan teknologi, dan ragam ini memiliki prestisi yang tinggi. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Untuk next slide-nya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah ragam resmi dan tidak resmi. Ragam bahasa dipengaruhi pula oleh sikap penutur terhadap kawan bicara atau sikap penulis terhadap pembaca. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dingin, dan santai. Demikian juga sebaliknya. Kedudukan kawan bicara atau pembaca terhadap penutur atau penulis mempengaruhi sikap tersebut. Misalnya, kita bisa mengamati seorang bawahan melapor pada pimpinannya. Seorang ibu berbicara dengan anaknya, remaja berbicara dengan sesamanya. Kita juga bisa mengamati bahasa dalam surat lamaran kerja, bahasa dalam surat cinta, bahasa seorang anak kepada ibunya. Dasarnya setiap penutur bahasa mempunyai kemampuan memakai berbagai ragam bahasa itu.
Keterampilan menggunakan ragam bahasa itu diperoleh melalui proses belajar, baik melalui pelatihan maupun pengalaman. Jika terdapat jarak antara penuturan dan kawan bicara atau penulis dan pembaca, akan digunakan ragam resmi atau yang dikenal dengan ragam baku. Makin formal jarak penutur dan kawan bicara, akan makin resmi dan makin tinggi kebakuan bahasa yang digunakan. Sebaliknya, makin rendah tingkat keformalan, makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Jadi, dari ragam resmi dan tidak resmi ini ialah sebuah kosakata. Kosakata yang dipengaruhi oleh sikap-sikap dari lawan berbicara ataupun kita sendiri yang sedang berbicara terhadap lawan bicara kita. Menurut di sini terbaca ialah jadi terdapat jarak antara penuturan dan kawan bicara atau penulis dan pembaca akan digunakan ragam resmi atau yang dikenal dengan ragam baku. Makin formal jarak penutur dan kawan bicara, maka akan makin resmi dan makin tinggi kebakuan yang digunakannya. Sebaliknya makin rendah tingkat keformalan, makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Maksudnya di sini ialah kalau ada dua orang yang sedang mengobrol, berbicara, jika semakin makin tinggi bahasa kebakuannya, maka makin formal juga bahasa mereka berdua. Sebaliknya, jika tingkat keformalannya rendah, makin rendah pula tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. So, jadi menurut saya, tinggal pilih aja sih kita mau yang mana. Oke, langsung aja lanjut ke yang satu. Selanjutnya, satu, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Jika dilihat dari media atas sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, pemakaian bahasa dapat dibedakan ke dalam dua macam raga bahasa, yaitu satu, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan alat ucap atau organ of speech dengan fenomena sebagai serdasar, sedangkan ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan memanfaatkan tulisan dengan huruf-huruf sebagai unsur dasarnya. Seperti pada diagram berikut ini, ada kesamaan dan perbedaan dan kesamaan dari ragam lisan dan ragam tulis ini. Kesamaan dari ragam lisan dan ragam tulis ini ialah berada di tata bahasa kosakata, dan perbedaannya ialah untuk lafal dan ejaan. Jadi seperti pada yang ada di layar ini, ialah kalau lisan kita menulis lisan yaitu sini N seharusnya bukan H ya. Kalau ragam tulisnya itu ialah ejaan ya, berarti lisan di sini pakai N. Jadi dasarnya dari atau kesimpulan dari ragam bahasa dan ragam bahasa tulis ini ya diperbedakannya dengan menggunakan alat ucap dan alat tulis saja. Dari ragam lisan tersebut kita adalah bisa mengeluarkan alat ucap sebagai dasar untuk berinteraksi dengan lawan bicara kita, ataupun dengan ragam bahasa tulis yang akan kita gunakan. Itu semuanya ada di diagram ini.
dari lafal tersebut ini, berarti kita sedang mengobrol. Kalau dari tata bahasa kosakata, baik kita akan menggunakan bahasa yang resmi tadi atau yang tidak resmi, itu pilihan kita. Untuk ejaan sendiri nih, seperti di sini, ini ada yang salah nanti kayaknya ya, membuat orang bingung, bukan lisan jadinya. Ejaan hanya dibedakan melalui itu. Baik, mungkin saya kira cukup untuk kesempatan kali ini. Saya berterima kasih pada kawan-kawan semua sudah menonton sampai akhir ini. Dan untuk slide selanjutnya ataupun pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dan akan dibahas oleh tim kelompok saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelson Zamasi dengan nomor NIM 7201220100. Baik, di sini saya melanjutkan pembahasan dari teman-teman sebelumnya. Dan di sini saya membahas tentang ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. Di dalam masyarakat yang berbeda terdapat pula pemakaian bahasa yang berbeda. Misalnya bahasa yang digunakan dalam ranah ilmu dan teknologi berbeda dengan yang digunakan dalam lingkungan hukum, berbeda dengan pula dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan sastra. Disebut perbedaan itu terdapat dalam pilihan atau pemakaian kata ungkapan khusus yang harus digunakan dalam bidang tersebut. Perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Berdasarkan bagian di atas dapat disimpulkan perbedaan ragam lisan dan tulisan sebagai berikut. Yang pertama, ragam lisan dan menghendaki adanya orang kedua, sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan ada teman bicara di hadapan pembicara. Selanjutnya, ragam lisan tidak terikat pada fungsi-fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek disebut karena ragam ini dibantu oleh gerak mimik, pandangan, agukan, dan intonasi. Sementara itu ragam tulis harus lengkap struktur gramatikalnya karena tidak menghendaki pendengar berada di hadapan pembicara. Selanjutnya, ragam sangat lisan terikat pada kondisi lisan, situasi, ruang, dan waktu. Apa yang diperbincangkan dalam sebuah seminar sastra belum tentu dipahami oleh orang yang berada di luar ruangan tersebut. Ragam tulis tidak terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Sebuah buku yang ditulis oleh pengarang Amerika Serikat dan akan dipahami oleh siapapun belahan bumi manapun juga. Terima kasih, sekian dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melanjutkan hasil diskusi kami. Saya yang bernama Niwarman Lahagu, NIM 7201220113. Kami mengangkat judul ragam baku dan ragam tidak baku. Perlu kita ketahui di situ ada dua perbedaan, yaitu ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagai besar warga masyarakat, pemakaian sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujuk norma bahasa dalam penggunaan. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dan norma ragam baku. Ragam baku itu mempunyai sifat, ada 3, yaitu pertama kemantapan dinamis, 3 cendaki, 3 seragam. Pertama, kemantapan dinamis. Kemantapan dinamis artinya adalah sesuai dengan kaidah bahasa.
Contohnya, kata rasa dibubahi menjadi prefiks akan terbentuk menjadi kata perasa. Jika kata raba dibubahi prefiks akan menjadi peraba. Kata rajin kalau dibubahi menjadi prefiks akan menjadi perajin, bukan pengrajin. Dinamis artinya tidak statis dan tidak kaku. Contohnya, dalam toko tersebut disebut dengan langganan. Orang yang berlangganan itu disebut dengan pelanggan. 3. Masuk nomor 2. Cendaki artinya ragam bahasa yang dipakai pada tempat resmi. Contohnya orang-orang yang terpelajar. 3. Seragam maksudnya adalah proses penyeragaman kebahasaan pembakuan bahasa, yaitu pencarian titik kerangka terbentuk bahasa yang baku dan standar. Baik, demikian hasil diskusi. Sekian dan terima kasih.